Nah, sebagai salah satu contoh ini di sini ada pengarang ini ya. Kemudian kita copy. Bagaimana mengumpulkan referensi buku untuk kebutuhan daftar pustaka secara cepat? Ya, berdasarkan pengalaman saya yang saya temui, banyak sekali adik-adik yang sudah melakukan penyusunan bab 1-nya selesai atau bahkan dari bab 1 sampai bab 5-nya udah selesai, akan tetapi daftar pustakanya belum ada gitu dan kesulitan untuk membuat daftar pustakanya. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengumpulkan referensi buku atau jurnal untuk kebutuhan daftar pustakanya secara cepat. Nah, sebagai salah satu contoh ya, di sini sudah ada ya contoh kasus bab satunya udah selesai, tetapi daftar pustakanya belum ada gitu. Nah, bagaimana cara untuk membuat daftar pustakanya secara cepat? Untuk membuat daftar pustaka secara cepat ya, kita menggunakan fungsi insert citation ya, yang ada pada menu reference ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis ya, saya tunjukkan di sini. Teman-teman masuk pada menu reference, kemudian teman-teman gunakan menu insert citation ya, insert citation. Kemudian untuk stylenya bisa teman-teman pilih ya, beragam. Di sini yang saya gunakan adalah apa ya. Nah, itu cara untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Kita kembali kepada kasus kita, bagaimana cara mengumpulkan referensi secara cepat ya. Nah, untuk mengumpulkan referensi untuk kebutuhan daftar pustaka secara cepat, langsung saja kita masuk pada Google Chrome ya, terutama kita buka dulu Google Chrome-nya, kemudian kita cari ya, cari pengarang, nama pengarang dan tahun terbitnya. Nah, sebagai salah satu contoh ini di sini ada pengarang ini ya. Kemudian kita copy. Jangan lupa ya, kita kalau bisa dikaitkan dengan kata kunci. Nah, untuk kata kuncinya saya ambil ini aja, perawat lansia ya. Kemudian kita cari dengan kata kunci daftar pustaka perawat lansia. Kita pastikan ya, Kurnia et al, artinya Kurnia dan kawan-kawan ya, yang diterbitkan pada tahun 2020. Nah, kemudian kita buka saja yang ada di atas atau sama dengan yang ada di bawah gitu, sehingga kalau yang di atas tidak ditemukan bisa ditemukan di bawah. Nah, kemudian kita langsung cari saja di sini dengan cara tekan Ctrl F. Kita masukkan namanya saja ya, untuk tahunnya dan yang lain nggak perlu. Nah, di sini teman-teman bisa temukan ya, di sini bahwa ada Kurnia Prihatin sama teman-teman di tahun 2020, judulnya adalah faktor-faktor ya dan sebagainya. Nah, tinggal kita masukkan ya. Cara memasukkannya tinggal kita ke bawah dulu ke halaman yang baru ya untuk daftar pustaka. Nah, di sini kita tinggal buka fungsi insert citation-nya. Di sini kita pilih add new source. Nah, tinggal teman-teman masukkan apakah ini jurnal atau buku. Nah, dikarenakan ini jurnal, maka di sini kita pilihnya jurnal ya, jurnal artikel. Kemudian tinggal kita masukkan namanya. Nah, ini otomatis ya, ini otomatis nama depannya Prihatin ya. Namanya Prihatin ya. Nah, kemudian kita copy saja judulnya. Nah, untuk kolom journal name atau nama jurnal itu kita isi dengan nama jurnal ini ya. Ini adalah nama jurnalnya. Kita copy. Kemudian kita paste. Nah, selanjutnya untuk tahun ya, tahunnya sama tahun 2020. Nah, untuk halamannya bisa Anda gunakan, bisa tidak ya. Tinggal nanti di sini kita pilih oke gitu. Nah, selanjutnya kita mencari lagi ya, mencari lagi sebagai satu contoh ya, saya buat untuk Anda ya, mungkin 3 atau 4 ya. Kemudian langkah berikutnya kita cari lagi ya, di mana untuk temukan. Nah, di sini Nabila ya, Nabila. Kemudian ini tentang apa? Ini tentang oh ya, tenaga perawat Indonesia ke Jepang ya. Kata kuncinya yang bisa kita kaitkan dengan nama tersebut ya. Nah, tinggal kita coba buka yang bagian atas, kita save saja. Kemudian kita coba buka. Nah, di sini adalah jurnalnya. Kita temukan jurnalnya. Ini adalah Nabila ya, bersama teman-temannya. Tinggal kita masukkan ya. Kita masukkan ke daftar pustakanya ya. Kita masukkan saja.
Karena jurnal, jadi kita pilihnya adalah jurnal artikel ya. Kita tinggal copy. Untuk pemisah penulis pertama dan kedua kita gunakan titik koma ya. Jangan lupa untuk pemisah penulis pertama dan kedua kita gunakan titik koma. Nah, kemudian kita masukkan judulnya. Judulnya ini ya. Kemudian nama jurnalnya diambil dari mana? Nih, nama jurnalnya ya. Untuk tahunnya kita isi di tahun 2022 sama ya seperti tadi 2022. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya ya, saya contoh yang ketiga ya, contoh yang terakhir kita cari lagi ya. Setelah Kurnia kita cari lagi. Nah, oh ya, Nabila udah. Kemudian mana lagi nih? Cair ya. Di sini ada Cair 2017. Ini sebagai contoh terakhir ya yang saya tunjukkan. Kita cari. Bisa bagaimana jika tidak menggunakan kata ini sebenarnya kurang tepat ya. Artinya nanti hasil yang kita temukan kurang tepat. Seperti ini ya. Bisa juga seperti ini, sebenarnya bisa ya. Nah, ini dia. Nah, di sini judul bukunya adalah Tata Bahasa Praktis Indonesia. Nyambung nggak sama teorinya? Kita cek. Oh iya, ini membahas tentang istilah ya. Istilah dengan service short overtime ya. Jadi benar ya untuk nama pengarangnya Cair dengan tahun terbitnya adalah 2017 ya. Tinggal kita tambahkan lagi ya. Nah, dikarenakan ini adalah buku, maka di sini yang kita pilih adalah book ya. Kemudian nama autornya adalah A. Cair ya. Cair adalah nama belakangnya. Kemudian tinggal kita copy judulnya. Kemudian untuk tahunnya ya, untuk tahunnya tahun berapa, kotanya kota Jakarta ya, tahunnya 2017. Kemudian yang mempublishnya itu adalah Trineka Cipta ya. Oke. Nah, jika sudah selesai ya, teman-teman bisa ini mungkin kalau mau diedit ya bisa dirubah dulu ke convert citation to static text ya, static text. Nah, setelah itu ya bisa teman-teman hapus. Nah, setelah dihapus, tinggal teman-teman munculkan ya. Cara memunculkan adalah teman-teman klik di bibliografi ya. Klik saja. Kemudian teman-teman bisa pilih modelnya. Di sini saya gunakan yang paling atas saja ya. Nah, secara otomatis akan muncul ya daftar pustaka yang sudah kita inputkan tadi. Selanjutnya bisa teman-teman rubah untuk jenis fontnya. Kita rubah ya. Kalau pakai Times New Roman ya, kita pakainya Times New Roman. Ukuran fontnya bisa kita rubah 12 gitu. Nah, untuk crop-nya bisa kita hapus ya. Kita hapus dan kita ganti dengan daftar pustaka gitu katakan. Ya. Nah. Ya, sampai sini ya. Mungkin sudah cukup jelas bagaimana cara menemukan referensi-referensi buku untuk kebutuhan daftar pustakanya. Ya, itulah yang saya tunjukkan bagaimana cara menemukan referensi-referensi buku bagi teman-teman yang mungkin sudah menyelesaikan bab 1 sampai bab 5 tetapi belum ada daftar pustakanya sehingga kesulitan dalam membuat daftar pustakanya. Nah, itulah petunjuk dari saya dengan bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan video ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar pada video ini ya. Sudah tentunya pastinya akan saya jawab dan saya akan bantu ya teman-teman dalam menghadapi kesulitannya. Oke, sekian dulu dari saya. Salam hormat, sukses selalu buat semua.